Baik, selamat datang di kuliah elektromagnetik. Pada week 6 sesi 1 kita akan membahas mengenai kapasitor dan dielektrik. Yang pertama kali akan kita bahas adalah bagaimana sifat alami dari suatu bahan dielektrik. Agar teman-teman ketahui bahwa sifat merupakan sifat-sifat alami ya. Dan kemudian kita akan memanfaatkan sifat-sifat ini untuk dimanipulasi atau direkayasa sehingga bisa kita manfaatkan fungsinya. Yang pertama, sebuah bahan dielektrik jika diletakkan dalam suatu medan listrik dapat dilihat sebagai susunan ruang bebas yang isinya adalah dipol listrik secara mikroskopik, yang merupakan pasangan muatan positif dan negatif yang pusatnya itu tidak saling bertabrakan ya. Jadi maksudnya begini, kalau misalkan teman-teman ini kita punya medan listrik di sini ya, ini medan listrik. Nah misalkan ini medan listrik ya, E. Nah kemudian pada medan listrik tersebut, medan listrik ini melalui suatu ruangan. Nah misalkan ini ruangannya dibatasi oleh warna merah. Nah, di dalamnya ini kita berikan suatu bahan dielektrik ya, misalkan di sini dia. Nah, bahan dielektrik ini isinya itu merupakan dipol-dipol ya. Dipol itu artinya pasangan susunan kutub positif dan negatif ya dari muatan. Jadi kalau misalkan ini E-nya berarti kan ini dari positif, ini negatif. Jadi di dalamnya ini ada dipol, ini positifnya di sini, negatifnya di sini ya. Ini positif, negatif. Nah, seperti gini teman-teman kira-kira. Oke, ini sifat alami ya dari si dipol listrik yang merupakan properties ya atau sifat dari material dielektrik. Kemudian yang kedua, muatan-muatan yang di dalam ini ya, muatan dielektrik ini dia bukan merupakan muatan bebas dan tidak berkontribusi terhadap proses konduksi ya. Nah, mereka disebut sebagai muatan yang terikat. Hanya bisa bergerak posisinya terhadap respon dari medan eksternal. Jadi maksudnya begini teman-teman. Kalau kita punya satu muatan positif di sini ya. Nah, kemudian kita kasih medan listrik ya. Dan ini adalah muatan bebas. Muatan positif ini muatan bebas, maka ini kan pasti dia akan mengalami pergerakan ya. Kenapa? Dia akan mendapatkan gaya listrik F sama dengan Q kali E. Sementara bahan dielektrik ini merupakan muatan yang terikat ya. Jadi dia nggak bisa bergerak ke kiri kanan. Ini nggak bisa, dia cuma bisa spinning atau berotasi ya, menyesuaikan arahnya dengan arah medan listrik. Kemudian yang ketiga, semua bahan dielektrik itu memiliki kemampuan untuk menyimpan energi. Dan energi ini didapatkan ya, atau penyimpanan energi ini nih bisa diartikan sebagai suatu pergeseran ya. Jadi yang relatif terhadap posisi dari muatan tersebut terhadap posisi normal atau gaya magnetiknya. Sebagai contoh begini teman-teman. Misal ya, misalkan ini kita punya dipol ya, satu misalkan ya, ini positif negatif. Arah normalnya itu ke sini. Ini adalah normal ya. Nah, kemudian saya memberikan medan eksternal di sini ya. E, medan eksternal. Nah, seperti ini ya. Nah, sebagai respon akibat dari medan eksternal ini, maka si si dipol listrik ini itu akan mengalami penyelarasan atau penyesuaian arah. Jadi awalnya begini, dia akan menjadi begini teman-teman. Nah, gitu ya. Dia akan menyesuaikan dengan arah dari medan listriknya. Nah, ini misalkan ini positif ya, ini negatif. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Kalau misalkan medan listriknya kita hilangkan, dia akan balik lagi ke posisi begini. Gitu. Nah, berarti kan dari posisi awal ke posisi sini itu kan membutuhkan energi ya. Nah, ini adalah energi yang tersimpan dalam medan listrik tadi atau dalam dielektrik tadi ya. Ini mirip kayak pegas lah.
Jadi kalau misalkan pegasnya kita tekan, ya, misalkan awalnya pegasnya panjangnya seperti begini, nah kemudian kita tekan menjadi lebih pendek gitu ya. Nah ini kan ada energi yang tersimpan ya dalam bentuk energi potensialnya. Nanti kalau gayanya kita lepas, pegasnya akan mendorong. Nah ketika mendorong berarti kan ada gaya. Nah gayanya ini membutuhkan energi ya. Energi adalah energi yang tersimpan tadi. Kira-kira prinsipnya seperti itu. Nah kemudian kita lanjutkan. Nah, sifat alami yang selanjutnya adalah mekanisme dari perubahan muatan, maksudnya itu adalah spin tadi ya, rotasi muatan itu berbeda-beda pada setiap bahan. Kemudian molekul polar itu memiliki perpindahan yang permanen terhadap di antara pusat dari gravitinya. Dari positif dan negatif charge atau muatan positif dan negatif. Dan setiap muatan itu berperilaku sebagai sebuah dipol. Oke. Nah kemudian dipol listrik ya. Saya ulangi teman-teman, dipol ini adalah dua kutub kan. Di itu dua, pol itu kutub. Jadi dua kutub. Jadi maksudnya yang tadi kita bahas itu. Kita punya dipol, ini ada positif, ada negatif. Jadi pasangan seperti ini ya. Nah dipol-dipol ini itu orientasi normalnya acak, jadi bebas di arahnya kemana aja. Misalkan ada yang ke sini gitu ya, ini positif negatif, ada yang ke sini, bebas lah, pokoknya acak lah. Ya, normalnya mereka acak dan aksi dari medan listrik eksternal itu untuk menyelaraskan ya molekul-molekul ini pada arah yang sama. Jadi misalkan dia awalnya begini, kemudian tadi kita kasih medan eksternal ya, medan listrik, maka dia akan jadi searah semua gitu. Misalkan arahnya jadi begini. Nah, gitu ya. Positifnya di sini, negatifnya di sini. Jadi searah ini kan acak nih. Nah, misalkan ini acak arahnya ke sini kan, ini arahnya sembarangan. Kemudian dia jadi searah. Nah, gitu ya. Kemudian kalau misalkan molekul nonpolar artinya dia tidak memiliki kutub ya. Tidak memiliki susunan dipol sampai adanya suatu medan yang diberikan. Oke. Kemudian muatan positif dan negatif itu akan bergeser ke arah yang berlawanan terhadap mutual attraction dan memproduce atau menimbulkan suatu dipol yang susunannya itu searah dengan arah medan listrik. Jadi maksudnya begini teman-teman ya. Misalkan kita punya awalnya begini ya. Ini muatan positif, negatif. Nah, dia akan searah gitu ya. Jadi arah begini. Positif negatif kalau medannya ke sana. Gitu ya. Ini medan listrik E-nya. Oke, kemudian momen dipol. Nah, momen dipol ini kita nyatakan sebagai P. Nah, ini definisikan sebagai P sama dengan Q kali D. Jika ada banyak dipol ya dalam satu satuan volume, maka ada N kali delta V dipol dalam satu satuan volume delta V. Oke, bisa dipahami. Nah, kemudian sehingga total dipol momen dipol itu kita jumlahkan ya. Jadi dari dipol pertama sampai dipol ke N kali delta V gitu ya. Kita jumlahkan, kita sigmakan. Nah, maka di sini kita bisa definisikan yang namanya polarisasi ya. Polarisasi itu pengkutuban ya. Polarisasi P dari dipol momen dipol itu per satuan volume adalah begini definisinya. P sama dengan limit delta V mendekati 0, artinya kita mendekati untuk ruang volume yang semakin kecil ya. Dari 1 per delta V sigma dari momen dipol totalnya. Nah, ini sama dengan N kali P sama dengan N kali QD. Nah, ini teman-teman bandingkan. Ini adalah momen dipol ya. Momen dipol, sementara yang ini adalah momen dipol ya. Per satuan volume. Oke. Nah, kita tujuannya itu sebenarnya adalah untuk menunjukkan bahwa muatan yang terikat ya, ini berperilaku sebagai muatan bebas
kerapatan muatan bebas yang diproduksi oleh medan eksternal. Nah, kita akan mendapatkan hal ini mirip dengan hukum Gauss. Nah, seperti apa? Kita lihat slide selanjutnya ya. Oke, nah suatu molekul nonpolar ya itu tersusun dari Jadi suatu bahan dielektrik itu tersusun dari molekul-molekul nonpolar. Nah, tidak ada molekul yang memiliki P dan P-nya sama dengan 0 pada seluruh material yang ada. Nah, gini teman-teman ya. Suatu ketika di mana medan listriknya ini, di mana pada interior dari dielektrik kita memilih suatu elemen permukaan ya yang bertambah yang kita sebut sebagai delta S di sini ya. Ini adalah elemen permukaan dan diaplikasikan suatu medan listrik E. Jadi teman-teman biar gampang lihat di sini ceritanya kita punya suatu bahan dielektrik ya yang kotak seperti ini. Kemudian misalkan kita ambil suatu permukaan namanya delta S. Kemudian bahan dielektrik ini ditembus oleh medan listrik E. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa medan listrik ini menghasilkan suatu momen ya, momen dipol yaitu P sama dengan Q kali D ya. Untuk setiap molekul yang ada di bahan dielektrik ini. Nah, P dan D itu membentuk sudut theta dengan S. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman. Ini Ini arahnya ya, arah medan listriknya. Nah, kemudian ini ada sudut nih teman-teman ya. Sudut antara P dan D ya. P dan D di sini. Nah, sudutnya adalah theta. Karena ada medan listrik, maka setiap muatan positif yang awalnya ada di bawah permukaan S ya, ini misalkan permukaan S ya. Di sini. Nah, dengan jarak setengah D cos theta, ini jaraknya ya di sini ya. Akan bergerak ya, melintasi delta S dan bergerak ke atas. Nah, ini dia. Dia akan bergerak ke atas. Kemudian setiap muatan negatif yang awalnya ada di bawah delta S ya, di bawah permukaan delta S ya, dan jaraknya itu adalah setengah D cos theta, harusnya dia akan bergerak ke bawah ya. Karena apa? Sebagai respon dari adanya medan listrik eksternal. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ada sejumlah N molekul ya, sejumlah N molekul per meter kubik, maka total bersih ya muatan baik positif atau negatif yang akan melintasi elemental surface tadi, permukaannya adalah delta S, arah ke atas itu adalah ini delta Q. Delta Q adalah total muatan bersih ya, sama dengan N Q D cos theta kalikan dengan delta S. Oke. Nah, ini kita bisa tulis dalam bentuk vektor ya. Ini D cos theta, ini kita buat seperti begini ya. D kalikan delta S, ini vektor ya. Vektor. Oke. Nah, notasi QB ini artinya itu muatan yang terikat. Ya. Dalam terminologi polarisasi, kita memiliki delta QB itu sama dengan P kalikan dengan delta S. Nah, kalau kita menginterpretasikan delta S, tadi delta S itu ada kan permukaan ya. Jika kita menginterpretasikan delta S sebagai elemen dari suatu permukaan tertutup, maka arah dari delta S itu keluar. Ini ya permukaan tutup, arah delta S itu keluar. Ini dia keluar. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa peningkatan bersih dari muatan terikat dalam permukaan tertutup itu kita bisa tulis menjadi begini. QB sama dengan minus integral tertutup ya. Ini integral tertutup maksudnya begini ya. Ini simbolnya agak ada konversi simbol di PowerPoint ya. Jadi integral tertutup SP.ds gitu.
Oke, ini ada tanda minusnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat kesamaan terhadap hukum Gauss, kita bisa mengeneralisasi ya, atau membuat suatu persamaan umum bahwa definisi dari electric flux density itu dapat diaplikasikan pada media selain ruang bebas. Nah, dalam hukum Gauss ini ya, kita tulis hukum Gauss dalam bentuk epsilon 0 dan Q ya, yang menyatakan bahwa total muatan, ya ini total muatan ya, Q_T untuk muatan terikat ya, ditambah dengan muatan bebas. Jadi ini adalah hukum Gauss, Q sama dengan integral tertutup epsilon 0 E dot ds ya. Biasanya kan kita tulis gini ya, Q per epsilon 0 sama dengan integral E dot ds gitu ya. Ini Q-nya dikalikan ke sebelah. Nah, kemudian ini tadi ya, muatan total adalah muatan terikat tambah dengan muatan bebas. Ya, jadi Q_T sama dengan QB plus Q. Nah, kemudian kita kombinasikan ya persamaan terakhir ini ya. Nanti Q ini diganti aja. Kita ubah Q berarti sama dengan QT minus QB ya. Berarti sama dengan ini ya, integral tertutup epsilon 0 E tambah P kalikan dengan ds. Ini adalah hukum Gauss-nya ya. Nah, sehingga kita bisa menuliskan electric flux density D dalam bentuk umum. D ya ini vektor ya. Vektor ya. Kalau ada cetak tebal ini vektor ya teman-teman ya. D sama dengan epsilon 0 E plus P. Nah, ini ada tambahan ya, ada tambahan term atau suatu variabel ya terhadap D ketika ada material yang dipolarisasi. Biasanya kan kita tulis begini teman-teman ya. D sama dengan epsilon 0 kali dengan E. Ya. Namun ketika ada bahan dielektrik ya. Dielektrik maka ekspresinya tuh menjadi begini. D sama dengan epsilon 0 E plus P. Jadi ada faktor P-nya di sini ya. Untuk yang material yang dapat dipolarisasi. Oke. Sehingga di sini kita bisa nyatakan persamaan ya untuk kerapatan muatan. Kita memiliki yang ini QB sama dengan integral volume dari rho B dV ya. Kemudian muatan bebas sama dengan integral rho V dV gitu ya. Ini muatan terikat ya. Saya tulis dulu ya. Muatan terikat. Kemudian yang ini adalah muatan bebas ya. Nah, yang ini adalah muatan total ya. Sehingga dengan bantuan teorema divergensi kita dapat melakukan transformasi terhadap persamaan ini ya ke dalam hubungan divergensi yang ekuivalen. Jadi kita dapat del dot P ya, ini vektor ya, sama dengan minus rho B. Ini untuk muatan terikat ya, bound. B ini bound ini ya. Kemudian del dot D sama dengan rho V. Ini untuk kerapatan volume ya, muatan bebas. Kemudian del dot epsilon 0 kali E ya. Ini sama dengan rho T. Rho ini adalah kerapatan muatan yang terikat. Jadi total antara rho B dengan rho V. Nah, untuk mengutilisasi konsep baru ini kita membutuhkan hubungan ya antara E dengan P. Nah, hubungan antara E dan P ini akan merupakan suatu fungsi ya yang bergantung dari jenis material. Nah, untuk membatasi diskusi kita karena banyak sekali jenis materialnya, maka kita batasi saja dulu diskusinya itu pada bahan-bahan yang dikategorikan sebagai isotropik. Nah, pada bahan isotropik ini E dan P-nya itu berhubungan secara linear. Jadi lebih gampang kita analisisnya.
Nah, pada suatu bahan isotropik itu vektor E dan vektor P itu selalu paralel, ya. Dan ini tidak bergantung dari orientasi dari medannya. Nah, hubungan linear antara P dan E pada material isotropik itu dapat dideskripsikan sebagai P, ya ini vektor ya, sama dengan ini suseptibilitas ya, epsilon 0 kali dengan E. Nah, ini simbol ini itu menyatakan susceptibility ya, susceptibility kelistrikan yang mengukur bagaimana seberapa mudah suatu bahan dielektrik itu terpolarisasi sebagai responnya terhadap medan listrik. Kemudian kita tulis lagi ya, D ya, electric field density-nya sama dengan epsilon 0E plus, tadi kan epsilon 0E plus P ya. D itu sama dengan epsilon 0E plus P. Nah, P-nya kita ganti aja, jadi begini ya. Oke. Nah, ya kemudian kita keluarkan epsilon 0E-nya ya. Epsilon 0E-nya kita keluarkan, maka kita dapatkan ini jadi 1 plus susceptibility ya, kali dengan plus dengan susceptibility kali dengan E ya. Nah, sehingga kita bisa definisikan ER itu sama dengan susceptibility-nya kita plus dengan 1. Oh, sorry, ini jadi ketutup ya. Atau D-nya sama dengan epsilon 0 ER E gitu ya, atau sama dengan epsilon 0 kali epsilon kalikan dengan E. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, epsilon sama dengan epsilon 0 kali dengan ER. Oke. Nah, sebagai kesimpulan dari apa yang sudah kita dapatkan tentang hubungan antara electric fluid density dengan E yang bergantung pada material dielektrik itu dapat direpresentasikan sebagai berikut. D sama dengan epsilon 0 kali dengan E, kemudian epsilon sama dengan epsilon 0 kalikan dengan epsilon R. Nah, del dot D sama dengan rho V, kemudian integral tertutup D dot ds sama dengan Q, ini hukum Gauss ya.